Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 5. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah terlibat dalam hidup menggereja. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kesaksian para rasul membawa pertobatan pada banyak orang. Mereka hidup penuh cinta kasih. Kehidupan mereka disenangi banyak orang, sehingga setiap hari jumlah mereka bertambah. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam memecahkan roti, berdoa, bersekutu dan melayani orang lain. Hal inilah yang ingin kami pelajari. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami semua itu, sehingga kami semakin berani menjadi saksi-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah mengawali pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Anak-anak, tadi Bapak sudah mengatakan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah terlibat dalam hidup menggereja. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa saja sih kegiatan dalam hidup menggereja? Kegiatan dalam hidup menggereja itu apa saja? Mari kita lihat bersama ya anak-anak. Yang pertama itu perayaan Ekaristi. Nah, tentu saja ini kalian tidak asing bagi kalian ya. Perayaan Ekaristi itu merupakan bagian dalam hidup menggereja. Berikutnya adalah Legio Maria, sekolah minggu. Yang ketiga, kemudian yang keempat itu berbagi kasih. Ya, membantu saudara kita yang kurang mampu dengan membagikan apa yang kita miliki untuk mereka. Ya, berikutnya adalah pelayanan kesehatan, yaitu bagaimana kita juga membantu orang-orang yang sakit agar mereka pun mendapatkan keselamatan. Nah, istilah kegiatan dalam hidup menggereja yaitu panca tugas gereja anak-anak ya. Apa sih panca tugas gereja itu? Nah, panca berarti 5 ya. 5 tugas gereja. Mari kita lihat bersama di sini ya. Yang pertama itu adalah liturgia atau peribadatan. Nah, panca tugas gereja yang pertama liturgia, berliturgi, berdoa ya. Perayaan Ekaristi juga bentuk bagaimana kita berliturgi, ya, beribadat, doa lingkungan, ya, Ekaristi, doa lingkungan. Kemudian yang kedua adalah koinonia atau persekutuan, ya, membuat komunitas Legio Maria. Ya, masih banyak lagi komunitas remaja Katolik ya. Berikutnya yang ketiga adalah kerikma atau pewartaan. Ya, bagaimana sekolah minggu itu juga bentuk pewartaan, ya, mewartakan sabda Allah kepada anak-anak. Nah, maka kalian juga harus mengikutinya ya. Kalian harus mengikuti. Nah, tetapi sayangnya di masa pandemi ini kita tidak bisa berkumpul ya anak-anak ya. Maka bisa nanti belajar di rumah melalui YouTube atau melalui channel-channel paroki-paroki lain ya. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah martiria atau kesaksian. Nah, berbagi kasih itu juga merupakan bentuk kesaksian ya. Kesaksian memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang kurang mampu. Kalau dulu memberikan kesaksian, ada istilah dalam gereja Katolik itu martir ya, martir ya. Itu adalah memberikan atau menyerahkan nyawanya untuk membela iman. Nah, sampai dibunuh. Ada juga santo santa martir ya,
Zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang bentuk kesaksiannya yaitu berbagi kasih. Bisa juga ketika ada teman yang sakit, anak-anak mengunjungi, ya, merawat, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita memberikan kesaksian. Dan yang kelima itu adalah diakonia atau pelayanan. Nah, pelayanan kesehatan ini juga merupakan bentuk diakonia. Kalian juga bisa ikut terlibat dalam bentuk diakonia di gereja, misalnya menjadi misdinar. Itu juga merupakan bentuk pelayanan untuk Allah, ya, melayani romo saat perayaan Ekaristi. Nah, itu anak-anak ya, kegiatan dalam hidup menggereja atau yang dikenal juga dengan istilah panca tugas gereja. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dari kegiatan hidup menggereja, anak-anak diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan, ya. Yang pertama yaitu pendampingan iman anak atau sekolah minggu. Nah, mari anak-anak juga terlibat dalam kegiatan sekolah minggu, ya. Kemudian, yang kedua adalah persiapan komuni pertama. Nah, bagi yang belum komuni pertama, persiapkan diri kalian untuk menyambut tubuh dan darah Kristus atau tubuh dan darah Yesus itu harus melalui tahap persiapan komuni pertama dulu ini, ya, persiapannya, ya, mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah misdinar. Mari terlibat dalam kegiatan gereja, yaitu menjadi pelayan altar atau misdinar. Yang keempat berikutnya adalah pemazmur, ya. Mari yang punya talenta atau kemampuan bernyanyi, silakan kalian bisa terlibat dalam mazmur atau menjadi pemazmur, ya. Berikutnya juga lektor, membacakan kitab suci, ya, dalam perayaan Ekaristi, bacaan pertama atau bacaan kedua, ya. Kemudian KOR. Nah, mari anak-anak juga terlibat dalam pelayanan di gereja, KOR. Nah, maka dengan mengikuti kegiatan tersebut diharapkan semakin berkembang imannya dan menemukan keselamatan. Semakin dekat dengan Tuhan, hidup penuh persaudaraan, dan pada akhirnya berani bersaksi dan mewartakan kabar gembira yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka anak-anak, mari kalian harus terlibat dalam hidup gereja, baik di sekolah minggu, persiapan komuni pertama, misdinar, pemazmur, lektor, KOR, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, itulah
bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47? Nah, anak-anak, yang bisa kita pelajari adalah bagaimana mereka yang telah dibaptis tekun dalam pengajaran dan bersekutu. Ingat anak-anak, kita juga pun demikian. Kita telah dibaptis dan menjadi anggota gereja, kita harus tekun dalam pengajaran. Nah, misalkan dalam mengikuti perayaan Ekaristi, dalam hal berdoa. Nah, kemudian dalam membentuk suatu komunitas, yaitu remaja Katolik, ikut di sana. Persekutuan orang-orang yang dibaptis disebut gereja. Jadi gereja dibentuk oleh pewartaan para rasul yang diberanikan oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak, sekali lagi persekutuan orang-orang yang telah dibaptis itu disebut gereja. Maka kita orang Katolik yang sudah dibaptis, kita adalah bagian dari gereja itu. Dalam persekutuan, mereka senantiasa memecahkan roti dan berdoa, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Roh yang diberikan itu untuk mempersatukan para murid Yesus dengan Bapa. Nah, ini juga kita lakukan ya anak-anak dalam tradisi gereja Katolik, memecahkan roti dan berdoa. Itu apa? Iya, dalam perayaan Ekaristi. Nah, kita juga tekun, setia dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Persekutuan dalam Tuhan itu menggerakkan mereka untuk berbagi. Nah, seperti tadi ya, martiria, kesaksian, yaitu berbagi kasih kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, milik mereka menjadi milik bersama. Dengan itu tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, agar iman mereka kepada Yesus semakin bertumbuh. Tulus hati, sukacita, dan damai, serta disenangi oleh banyak orang itulah tanda pertobatan mereka. Nah, kita juga pun demikian ya anak-anak, bentuk pertobatan kita, bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan damai, ya, dengan sukacita. Dalam berkumpul bersama orang-orang, kita harus memancarkan kasih Allah itu. Cara hidup para rasul menjadi dasar dari seluruh kegiatan gereja sekarang. Maka kehidupan gereja tidak lepas dari kegiatan para rasul. Kegiatan gereja sekarang selalu mendasarkan diri pada 5 kegiatan pokok dalam gereja para rasul, yaitu, ayo anak-anak, apa itu 5 kegiatan pokok? Iya, yang pertama adalah pengajaran, ya, pengajaran atau kalau dalam istilah panca tugas gereja itu pengajaran, yaitu pewartaan, ya, pewartaan, mewartakan. Kemudian memecahkan roti dan berdoa, ya, liturgia, ya, perayaan Ekaristi. Kemudian bersekutu sehati sejiwa. Ini apa anak-anak? Ya, koinonia, ya, membuat komunitas, ya, komunitas Legio Maria, remaja Katolik, dan lain sebagainya. Berikutnya pelayanan kepada orang miskin, ya, berbagi kasih, ya, diakonia, melayani, ya, bentuk pelayanan kita kepada orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, dan tentunya sebagai kesaksian, sebagai martiria, ya, kita harus menjadi saksi Kristus, ya, di tengah-tengah kehidupan kita bersama orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi saksi Kristus dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Maka pertanyaan refleksi untuk kalian, apakah aku sudah terlibat dalam hidup menggereja? Niat apa yang akan aku lakukan untuk mengembangkan iman? Nah, silakan anak-anak merefleksikan dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,
Bapak memberikan tugas KD 4.6, yaitu buatlah clipping foto tentang kegiatan-kegiatan hidup menggereja atau dengan istilah panjang tugas gereja, serta tuliskan makna bagi kehidupanmu itu apa. Kemudian dikerjakan di kertas manila atau karton dengan ukuran kertas F4. Jadi kertas manila atau karton yang masih besar itu nanti anak-anak buat ukuran kertas F4. Jadi dibuat ukurannya F4. Nah, Bapak memberi batas pengumpulan sampai hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 ya. Nah, itu ya anak-anak, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, materi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang terlibat dalam hidup menggereja. Semoga dengan pelajaran ini kami mau terlibat dalam hidup menggereja dengan bersaksi dan penuh sukacita. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Salam sehat.